belajar. Ada yang tahu nggak sama belajar hari ini? Tahu, bukan nggak belajar. Persamaan linear bukan Bu? Ya, kita mau belajar persamaan linear. Rupanya persamaan sistem persamaan linear. Nah, sebelum itu Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang hadir hari ini? Rina Bu. Rina? Ada yang hadir? Putri Sinta. Acara keluarga. Oh, acara keluarga. Ini kan nakal ya dari dulu ini. Bapaknya nanti dulu Bu. Oke. Yang nggak datang Rina, terus Maria Bu. Intan Bu. Intan juga nggak datang. Ya, Intan beranak Bu. Kita masih mudik Bu. Masih mudik ya? Iya Bu. Oke, langsung aja. Jadi kalian pernah kan itu belajar materi mengenai sistem persamaan linear juga ya? Lebih tepatnya persamaan linear dua variabel. Nah, jadi materi kita itu mungkin sama, tapi kita mempunyai juga variabel. Dasarnya yaitu kita memahami konsep ya. Jadi kita memahami konsep, menemukan himpunan penyelesaian sehingga anak-anak semua itu dapat menggunakan sistem persamaan linear tiga variabel dalam menyelesaikan permasalahan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu supaya anak-anak dapat mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Lebih tepatnya ya, anak-anak itu mengetahui konsep dasarnya gitu ya. Dan harus tepat waktu, partisipasi, pokoknya anak-anak harus aktif gitu ya, harus aktif dan komunikasinya ya soal. Nah, jadi dari pembelajaran kita ini manfaatnya itu yang pertama kita dapat menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berkaitan dengan permodelan secara matematis. Bulan, Rizka, duduk yang baik ya. Manfaat yang kedua yaitu dapat menentukan keuntungan. Nah, dari anak-anak ini ada yang sudah punya hobi berjualan belum? Ada Bu. Nah, bagusnya belajar SKTP itu kita juga dapat mengetahui keuntungan yang kita dapat. Selain itu, kita juga dapat mencari harga pasar atau harga pokok suatu barang. Jadi kita bisa mengantisipasi dari awal gitu ya. Terus manfaat yang keempat yaitu dapat membandingkan harga barang gitu ya. Selanjutnya itu ibadah motivasi sedikit gitu ya. Mencoba belum tentu berhasil, namun jika kalian lihat sudah dipastikan gagal. Jadi nggak usah jauh-jauh. Nanti waktu ada soal atau soal apapun yang nggak cuma pelajaran matematika gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal jangan pernah takut untuk menjawab. Biasanya kan kita itu takut untuk menjawab karena takut salah. Jadi nggak apa-apa salah gitu ya. Nggak apa-apa salah daripada kalau kita nggak nyoba itu pasti kita bisa sendiri gitu kan. Jadi kita sudah dipastikan gagal. Motivasi yang kita sampaikan semoga bisa bermanfaat gitu ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran ini kan udah siang ya, udah jam-jam ngantuk gitu ya. Jadi ibu takutnya kalian belajar itu nggak konsentrasi gitu. Jadi sekarang ibu mau tes konsentrasi kalian. Apakah kalian siap untuk belajar atau belum gitu ya? Kalau kalian udah konsentrasi berarti kalian bisa untuk belajar dan ibu akan belajar, gitu ya? Ya Bu. Oke. Ibu kasihku dari gamesnya itu yaitu masa yang dulu adalah masa yang sekarang. Jadi kalau ibu bilang 5 adalah 3, 4 adalah 2, maka 7 adalah 4, 2, 4, konsentrasi. Konsentrasi lagi sini. Jika ibu bilang 7 adalah 2, 5 adalah 6, maka 9 adalah 5. Oke. Jadi kalau kita siap dengan matematika masih konsentrasi ya, masih fokus untuk belajar. Jadi kita lihat pembelajaran pada ini, ibu akan menyampaikan materi mengenai SPLCP ya. Jadi di sini ada bentuk umum dari persamaan linear tiga variabel yaitu K, X plus BY plus CZ
buah nanas, pisang, dan naga. Hari pertama modal yang terkumpul adalah 2.640.000, sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Untuk hari ini kedua pedagang tersebut memperoleh modal 1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiga dengan modal 2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Variabel X menunjukkan harga per dus buah nanas, variabel Y menunjukkan harga per dus buah pisang, dan variabel Z menunjukkan harga per dus buah mangga. Untuk merapikan pembukuan keuangannya, penjual buah harus membuat laporan pengeluaran setiap hari. Jika pengeluaran yang ditulis pada pembukuan dinyatakan dalam satuan dus, apa yang harus dilakukan oleh penjual buah tersebut? Dapatkah kalian membantu penjual buah menyelesaikan laporan keuangannya? Jadi kita akan membantu bapak ini gitu ya dalam menyelesaikan laporan keuangannya. Nah, jadi dari cerita ini apa sih yang kalian dapat? Itu kita buat persamaan ya. Misal di sini ada 2.640.000 gitu ya. Nah, di sini dapat apa jadi? Ada 2 buah nanas, 2 dus buah pisang, 5 dus buah mangga. Jadi kita buat ya, misalkan ada 3 buah nanas ditambah ada 2 dus buah pisang, ditambah ada berapa dus mangga? Dengan modal tadi berapa? 2.640.000. Nah, jadi untuk jadi 2.640.000 ini jika bapak itu belikan, maka dapatlah 3 dus nanas, 2 dus pisang, dan 5 dus mangga. Jadi kita bisa bilang ini adalah persamaan 1. Ya. Selanjutnya itu ada dengan modal 1.510.000. Itu ada 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, 2 dus buah mangga. Berapa? 2 mangga. Jadi dengan modal 1.510.000. Ini persamaan 2. Yang untuk persamaan ketiganya ada berapa? 4 dus nanas, 5 dus pisang, dan 3 dus mangga. 4 nanas, 5 pisang, 3 mangga. 2.750.000 sama 3. Nah, jadi di sini karena ini kan terlalu panjang gitu kan ya cara penulisannya. Jadi kita bisa memisahkan jika nanas kita misalkan menjadi X. Jadi ini nanas menjadi X. Nanas. Terus untuk pisangnya itu jadi Y. Pisang. Dan Z-nya itu adalah mangga. Nah, jadi dapatlah persamaan. Kita persamaan nilai 3 variabel yaitu 3x plus 2y 5z plus 5z sama dengan 2.640.000. Lalu persamaan kedua yaitu x plus 3y ditambah 2z sama dengan 1.540.000 dan 4x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 2.750.000. Nah, jadi dari persamaan ini kita akan menyelesaikan dengan cara substitusi. Jadi dalam sistem persamaan linear 2 variabel itu juga sama seperti sistem persamaan linear 2 variabel. Terdapat metode penyelesaiannya. Salah satunya adalah metode substitusi. Nah, jadi untuk teman-teman kali ini kita akan menyelesaikan penyelesaian permasalahan ini dengan metode substitusi, ya. Nah, jadi di sini
kalau kita lihat persamaan yang paling sederhana, itu adalah persamaan 2 ya. Di sini x-nya itu adalah 1. Jadi kita buat persamaan 2 menjadi fungsi y dan z. Jadi diperoleh x sama dengan 1510 min 3y min 2z. Ada yang tahu kenapa dia berubah menjadi min? Karena pindah ruas, Bu. Nah, jadi karena dia pindah ruas, makanya yang positif menjadi minus dan yang minus menjadi positif. Lalu ini kita bisa menjadikan menjadi persamaan tempat. Jadi persamaan tempat bahwa x-nya itu adalah ini persamaan tempatnya. Nah, lalu apa lagi caranya? Ini kita substitusikan persamaan 4 tadi kita peroleh ke persamaan 1. Ini sebenarnya bisa ya, persamaan 2 juga bisa, persamaan 3 juga bisa gitu ya. Jadi kita coba persamaan 1. Kita coba di sini persamaan yang satunya berapa? 3x plus 2y plus 5z dengan 2.510. Jadi x-nya kita substitusikan ini tadi ya. 1.510.000 kurang 3y kurang 2z ditambah 2y ditambah 5z dengan 2.510.000. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 dikali 1.500 menjadi 4.530.000. Lalu 3 dikali 3y itu 9y. 3 dikali 2z 6z. Lalu ini 2y kita turunkan, 5z kita turunkan dan hasilnya itu 2.640. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 gitu ya. Kita coba ini persamaan 3 nya mana ini ya? Jadi kita ubah x-nya itu menjadi 1.510.000 dikurang 3y dikurang 2z. Hasilnya yaitu di sini ada 6.040.000 dikurang 4 dikali 3 itu 12, 4 dikali 2 itu 8z gitu ya. Jadi diperoleh min 12 ditambah 5y itu menjadi 7y. Selanjutnya itu ada min 8z ditambah 3z itu menjadi min 5z. Dan ini ya, ini itu 6 juta ini, 6 juta kita pindahkan ke sini. Gitu ya. Di sini itu min 6.040.000 dan hasilnya 2 juta ini kurang jadi 6 juta tadi hasilnya adalah 3.250.000. Nah, karena ini minus gitu ya, jadi kita ubah menjadi positif. Jadi kita kalikan 3 kali ini hasilnya adalah positif semua ya. Jadilah ini persamaan ke 6. Nah, selanjutnya tadi kan didapat ya untuk persamaan yang persamaan itu ada 7y ya kan, ada berapa? 7y plus 5z Sama dengan 3.290.000. Oke, jadi sudah kita peroleh ya persamaan 5-nya yaitu 7y plus 5z sama dengan 1.890.000. Dan persamaan 6-nya berapa? 7y plus 5z dengan 3.290.000. Nah, jadi untuk persamaan kelimanya kita bisa ubah ke dalam bentuk fungsi y. Diperoleh Z sama dengan 1.890.000. ya, Z sama dengan 1.890.000. Ada yang tahu caranya? Coba ulang maju ke depan cara mengubahnya. Silakan. Coba persamaan 5-nya itu ada 7y tambah Z sama dengan 1.890.000.
Maka menjadi persamaan itu bagaimana? Z sama dengan 1.860.000 min 7Y. Ya. Nah ya. Nah jadi begitu ya cara mengubahnya ya. Nah sehingga sudah didapatkan persamaan ketujuhnya ya. Ini adalah persamaan ke-7. Lalu kita substitusikan persamaan 7 ke persamaan 6. Persamaan gimana? Ya. Jadi untuk Z-nya kita masukkan. Kita substitusikan di persamaan 6-nya sehingga didapat yaitu 7Y ditambah 5 dikali 1.890.000 dikurang 7Y sama dengan 3.290.000. Katakan 5 juta dikali 5 dikali 1.890, lalu 5 dikali 7Y sehingga didapat 7Y ditambah 9.890.000 dikurang 35Y sama dengan 3.290.000 sehingga didapat yaitu Y-nya adalah 220.000. Itu menjadi persamaan 8 atau hasil dari Y ya. Sekarang sudah didapat persamaan ke-8, persamaan ke-7. Nah, jadi kita tinggal substitusikan saja persamaan 8 dan persamaan 7. Jadi dalam metode substitusi ini kita tidak menggunakan metode lain, cukup metode substitusi saja. Ya. Jadi kita substitusikan persamaan 8 ke persamaan 7 sehingga diperoleh itu ada Z sama dengan 1.890.000 dikurang 7 dikali 220.000 sehingga didapat Z-nya itu adalah 1.300.000. Oke, sehingga ya kita substitusikan gitu ya, sehingga didapat nilai Z-nya itu adalah 1.890.000 dikurang 1.540.000 dan hasilnya adalah 350.000. Jadi sudah kita tulis ya. Di sini tadi berapa tadi Y-nya? 220. Jadi Y-nya sudah kita dapat itu 220.000. Ini Z-nya 350.000. Terus kita tinggal cari X yang kedua. Jadi kita cari X yaitu kita substitusikan persamaan 8 ke persamaan 9. Kita substitusikan persamaan 8 dan 9 tadi atau nilai dari Y dan Z-nya tadi ke persamaan 4 untuk mencari X ya. Jadi kita substitusikan itu Y-nya 220.000 dan Z-nya itu 350.000. Jadi didapat itu 1.510.000 dikurang 660.000 dikurang 700.000. Didapat hasilnya itu X sama dengan 150.000. Nah, di sini sudah didapat gitu ya X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Jadi setelah kita sudah dapat dari permisalan X dan Y tadi, jadi kita tahu nih harga per dus dari buah tersebut tuh. Nah, untuk harga per dus buah nanasnya berapa ya Pak? 150.000. Oke, 150.000. Untuk harga pisangnya? 220. Harga mangganya berapa? 350.000. Nah, oke. Kita lanjut ya. Sudah duduk berapa ya? Jadi ini silakan dikerjakan ya. Terima ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu semuanya cukup ya? Kalau tidak tahu ada yang bingung bisa ditanyakan. Nanti di bagian mananya? Ini dengan persamaannya Bu. Di mana? Ini Bu, nomor 1. Mana? Ini Bu. Mana ini Bu? Jadi ini harus dipersamakan dulu kan yang pertama. Lalu disederhanakan, cari persamaan yang paling sederhana gitu. Jadi kalau persamaan yang paling sederhana, misalkan adalah misalkan nih, ini adalah X sama dengan 2. Ini terus hasilnya adalah 1.890.000 dan ini kita pindah
dia negatif bisa menjadi positif. Oke, silakan lanjut kerjakan ya. Lagi gimana? Sudah, Bu. Ini Mas sudah lima? Ya, Bu. Saya sudah. Oke. Ya, Bu. Yang sudah boleh maju. Nanti kita coba bandingkan dengan kelompok yang lain ya, apakah jawabannya sama atau tidak ya. Oke, coba. Iya. Mungkin sampai beda, Bu. Betul lewat dong. Tapi hitam, Bu. Ibu isi nomor sebentar, Lama-lama ya. Satu orang aja yang menguatkan. Sudah, Bu. Ya. Oke, mulai dulu ya. Dulu ya. Oke, ini benar ya. Ada yang beda nggak? Sama, Bu. Oke, ini udah benar ya. Kelas ini tadi latihan ya, udah referensinya ya. Jadi itu versinya dijelaskan juga. Ayo. Ini jawaban bulan dan teman tadi. Ya, Bu. Coba jelaskan sedikit. Jadi hasil dari satu kotak kurma dan satu kotak kue bingka dan satu gelas es 2 itu X-nya 20, Y-nya 15 dan Z-nya 70.000. Oke, silakan terus. Jadi paham semua ya? Oke, jadi apakah metode substitusi ini mudah dipelajari? Susah, Bu. Udah pernah nyoba metode eliminasi belum? Sudah. Kalau kita bandingkan metode substitusi sama metode eliminasi? Eliminasi. Nah, jadi untuk bisa kita ketemu lagi ya di jam pertama. Jadi nanti ibu share videonya, gitu ya, ibu share video dari YouTube. Kalian bisa pelajari dan memahami lagi dari metode substitusi. Nah, untuk usaha kita akan bertemu lagi. Itu kita akan menyelesaikan menggunakan metode eliminasi dan metode campuran, gitu, ya. Ya, Bu. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini gitu ya, hal apa sih, hal baru apa yang kalian dapatkan setelah belajar ini? Mengetahui bahwa matematika itu ada di kehidupan sekitar kita, Bu. Nah, ya benar ya. Jadi kita tuh kemana-mana itu selalu bawa matematika istilahnya ya. Jadi kita ke pasar ada matematika, kita sekolah ada matematika. Jadi kita kemana-mana itu ada matematika gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan semuanya sudah paham, mungkin kita cukupkan gitu ya pertemuan
pagi hari ini. Kita lanjut lagi di lusa. Baik, kepada siapa yang bisa yang kelasnya? Ya. Semoga ya, Rizka. Baik, untuk penutupan hari ini tentunya kita telah mulai selesai. Oke, sebelum mulai, Ibu akan menyuruh kalian pulang jika kalian menang dalam sweet penjumlahan. Ya, Jadi setiap ini maju harus sama ini, terus yang kalah sama ini gitu ya. ya, Bu. Oke, coba Anissa sama Wulan maju. Jadi kalian akan penjumlahan. Jika Wulan menunjukkan bebas ya, ini seatnya itu ada 5. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nanti kita ada 5 gitu ya. Jadi misalkan Wulan 2 terus Anissa 1, berarti penjumlahan nih berapa? 3. Nah, yang tercepat dia pulang terlebih dahulu gitu ya. Coba Anissa sama Wulan. 9.